wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, salah satu di antara cita-cita mulia, cita-cita paling tinggi yang harus kita camkan dalam diri kita masing-masing, yang harus kita tanamkan adalah bagaimana nanti kita mengakhiri hidup ini dalam kondisi terbaik, kondisi tersenyum yang disebut dengan husnul khatimah. Ini boleh kita bercita-cita seperti itu. Sebab kalau kita berkeinginan dan keinginan itu terus-menerus kita munculkan dalam perasaan kita, kemudian dijadikan sebagai bagian dari doa kita, maka insya Allah akan membentuk karakter diri, membentuk kebiasaan, dan akhirnya akan menjadi kenyataan insya Allah. Orang yang husnul khatimah itu ya tidak banyak. Sebagaimana hasil survei yang ada di rumah sakit di Jakarta oleh seorang dokter yang sudah purna, dari pasien yang pernah dirawatnya yang meninggal dunia di rumah sakit, dari 1.000 pasien yang disurveinya itu, yang bisa menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau la ilaha illallah muhammadar rasulullah, dari 1.000 orang yang bisa menyebutnya dengan lancar, diketahui ada 70 orang. Kemana sisanya? Ya memang tidak secara eksplisit mengucapkan, mungkin bisa dalam hati, tapi kan yang terucapkan itulah yang menjadi bukti bahwa dia mengakhiri hidupnya dengan menyebut la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Kata Nabi, barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah dakhalal jannah, masuk surga. Ternyata dari 1.000 orang yang disurvei itu hanya 70 orang yang bisa menyebutkan itu. Nah, si dokter yang sudah purna tadi kemudian mencari tahu kepada saudara-saudaranya, mengadakan survei di rumahnya, pasien-pasien yang 70 itu. Ternyata bisa ditarik satu kesimpulan yang hampir mirip masing-masing semua. Dari 70 orang itu punya kebiasaan yang sama. Ini yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Apa kesamaannya itu? Pertama, mereka yang lancar menyebut la ilaha illallah muhammadar rasulullah punya kebiasaan menjaga sholatnya. Kita hendaknya belajar mendisiplinkan diri, menjaga sholat kita, waktu sholatnya, kekhusyuannya, jamaahnya, dan sebagainya tentang hal-hal yang baik dalam sholat itu. Soal tepat waktu misalnya Rasul pesan kepada kita as-sholatu ala waktiha, sholat hendaknya tepat waktu. Ada yang menerjemahkan tepat waktu itu bisa di awal, bisa di tengah, yang penting tidak ketinggalan. Ya, bagi kita yang di hatinya ada Allah, maka yang dimaksud ala waktiha adalah di awal waktu, sehingga kita ini betul-betul perhatian kepada Allah. Begitu Allah kumandangkan panggilannya lewat muadzin, hati kita kemudian terpanggil, tubuh kita bergerak menuju tempat panggilan itu, kemudian kita sholat jamaah di tempat itu. Dan bukan sekedar tepat waktu, bagaimana kita menjaga sholat supaya sholat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Allah menegaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh untung orang mukmin, yaitu mereka yang sholatnya khusyuk. Maka sholat kita hendaknya kita jaga bagaimana kita menjadi sholat yang khusyuk. Arti khusyuk adalah ingat kepada Allah mulai dari takbir sampai salam kalau bisa. Kemudian yang kedua, paham apa yang dibaca, mengagungkan Allah selama sholat.
kemudian mewujudkan pesan-pesan bacaan sholat kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu sholat yang menyebabkan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi mereka yang 70 orang yang bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu antara lain punya kebiasaan yang sama, menjaga sholatnya. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya kebiasaan nyah-nyoh, gampang memberi sesuatu kepada orang lain, mudah dan ringan bersedekah. Ini termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah, antara lain alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang yang gampang memberikan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempat maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan tidak longgar, ada kesediaan atau tidak ada kesediaan, gampang hatinya untuk memberikan kepada orang lain. Saya punya sahabat yang menunjukkan sebagai orang yang sangat dermawan. Masa mudanya dia gampang membantu orang, menolong orang, ada orang yang membutuhkan ditolongnya. Begitu seterusnya yang dia lakukan. Suatu ketika ekonominya jatuh, dia kemudian pergi ke tempat lain, bekerja di situ, belum berhasil, pergi lagi, kembali lagi, pergi lagi. Terakhir kemudian dia berada di satu kabupaten di Kalimantan Timur. Suksesnya bukan main. Sekarang sudah punya bis 120 unit beredar di 3 kabupaten di Kaltim dan Kaltara. Saya pernah tanya, kok begitu sukses ekonominya? Bagaimana resepnya? Beliau bercerita, saya ketika muda suka menolong orang, dan dari situ kemudian ketika saya ketelanya ekonomi saya, jatuh ekonomi saya, Allah menggantinya dengan balasan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita bisa lakukan juga. Maka Rasul Muhammad SAW itu suka mengabsen, bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, siapa yang hari ini telah menolong orang lain? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang tadi malam sholat tahajud? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang tadi malam tilawah Quran? Saya ya Rasulullah. Singkat kata, seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul, Abu Bakar menjawab lebih awal. Suatu ketika Abu Bakar tanya kepada Rasul Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa bisa saya masuk dari ke-8 pintu surga yang engkau sebutkan? Rasulullah menjawab, kalau engkau bisa Abu Bakar. Ya karena itu tadi, semua pertanyaan bisa dijawab dengan tangkas dan cepat, dan itu bukan sekadar menjawab tapi melakukannya. Antara lain, kebiasaan Abu Bakar bersedekah pada orang lain, dan semangat bersedekahnya tidak main-main tetapi luar biasa. Orang yang bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang disurvei tadi, yang kedua adalah mereka yang senang bersedekah, suka nyah-nyoh kepada orang lain. Yang ketiga, orangnya senang melakukan silaturahmi, silaturahim, menyambung persaudaraan, terutama mereka yang hendak memutus segera disambungnya kembali. Mari kita biasakan membangun silaturahmi, dan sekarang ini penyakit silaturahmi adalah HP kita. Dengan HP kita kemudian jarang bertemu, jarang berkunjung ke rumah teman, padahal HP tidak menjawab semuanya. Dengan berkunjung kita akan mengetahui bagaimana perasaan teman yang sedang kita datangi, ada problem atau tidak. Dengan berkunjung kita akan saling membagi rasa, saling mendoakan dan sebagainya. Tetapi dengan HP sekarang ini sedikit-sedikit, ya doanya lewat HP. Ada orang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, padahal yang didoakan tidak membaca HP dan membaca kalimat itu, karena HP-nya dipegang orang lain karena sedang sakit. Ada orang meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya, boleh-boleh saja, tetapi alangkah
baiknya kalau kita memenuhi 6 hak sesama muslim itu. Pertama, kalau diminta nasihat, berilah nasihat, karena orang itu butuh nasihat. Yang kedua, kalau ada orang bersin, jawab, yarhamukallah. Kalau ada orang sakit, jenguklah orang sakit itu. Kemudian yang berikutnya, kalau ada orang meninggal dunia, takziahlah. Kecuali sekarang ini memang kadang-kadang takziah ini sebuah problem tersendiri karena ada corona dan sebagainya. Itu antara lain bagaimana sahabat-sahabat Rasul punya kebiasaan yang luar biasa, bersedekah, dan yang berikutnya adalah bersilaturahmi. Kemudian bagi kita semua, mari kita bangun kebiasaan silaturahmi, karena silaturahmi itu akan memperpanjang umur kita. Silaturahmi akan memudahkan rezeki kita. Kenapa seperti itu? Ya karena networking, jaringan itu terbentuk gara-gara silaturahmi. Tahu ada peluang-peluang, mana yang bisa dimasuki, mana yang bisa digarap karena silaturahmi, dan seterusnya. Baru yang keempat, kesamaan mereka yang bisa menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dari 1000 pasien yang ada 70 orang menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah punya kebiasaan suka membaca Al-Quran, mengaji, menderas Quran, ambil Quran, baca Quran, jangan tunggu sempatkan membaca Quran. Besok akan datang bacaan Quran kepada kita, memberikan syafaatnya, melindungi kita, memohon kepada Allah untuk diselamatkan, karena kita suka membaca firman-firman Allah bernama Al-Quran itu. Baca Quran karena Al-Quran akan mendatangkan kedamaian jiwa, ketenangan batin. Dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tentram. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah orang yang banyak zikir, salah satu di antaranya baca Quran, hatinya akan tentram, akan damai. Baca Quran karena Al-Quran itu akan menyapa kita dengan ketenangan demi ketenangan. Baca Quran, maka rumah kita tidak seperti kuburan, kata Rasul. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, yaitu rumah yang tidak pernah dibacakan Quran. Hiasilah rumahmu, kata Nabi, dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Itu antara lain, saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi pribadi yang secara telaten melakukan hal-hal yang tadi saya katakan, menjaga sholatnya, baca Quran, sodakoh, dan kemudian silaturahmi. Insya Allah hal-hal seperti ini kalau kita istiqomahkan dalam diri kita, besok kita akan dimudahkan ketika naza menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan itu tanda-tanda bahwa kematian yang husnul khatimah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat buat kita semua dan Allah ridha kepada apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.